belajar tentang lingkaran oleh berikutnya nih. Jadi, pada konsepnya, materi lingkaran itu mencakup menentukan hubungan antar sudut pusat dan sudut keliling, menentukan rumus luas juring, menentukan rumus panjang busur, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Selanjutnya, unsur-unsur lingkaran. Jadi ini ada sebuah lingkaran ya. Lingkaran ini terdiri dari satu sisi. Ada satu sisi ini lingkarannya. Sisi lingkaran ini berupa kelilingnya si lingkaran. Dan ini merupakan sudut titik pusat. Ya, ini titik pusat lingkaran. Selanjutnya, ini merupakan jari-jarinya lingkarannya, jari lingkaran. Kemudian selanjutnya ada diameternya lingkaran. Nah, yang biru ini, garis biru itu merupakan tali busur. Jadi tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lingkaran ke sisinya lingkaran. Kalau yang ditanya diameter itu termasuk tali busur nggak? Ya, termasuk dia tali busur. Tapi tidak semua tali busur termasuk diameter. Kalau diisi diameter itu termasuk dia tali busur. Nah, ini juga namanya tali busur ya, si ungu ini. Kemudian dari pusat lingkaran ditarik garis menuju tali busur dan tegak lurus. Itu dinamakan apotema ya. Jadi itu namanya apotema. Selanjutnya yang Bu Arset ini itu namanya si juring. Ya, ini namanya juring ya, juring minor. Jadi juring minor. Kemudian kalau ini daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur, yang Bu Arset ini ya, daerah ini kan, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur itu namanya tembereng. Ya, kalau yang ini daerah yang dibatasi oleh jari-jari, jari-jari dan busur, dua jari-jari dan satu busur, itu namanya juring. Tapi kalau daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur itu namanya tembereng. Selanjutnya, nah ini lebih jelasnya jari-jari. Jadi yang garis merah itu OD, PM dan QS ini merupakan jari-jari ya. Nah, ini namanya diameter, garis yang ditarik dari sisi lingkaran melalui pusat lingkaran ke sisi yang lagi satu ya. Namanya tali diameter. Sedangkan tali busur adalah garis yang ditarik dari sisi lingkaran ke sisi lingkaran. Entah itu melalui titik pusat, entah tidak melalui titik pusat, namanya tali busur. Selanjutnya juring. Nah, ini namanya juring. Daerah yang dibatasi oleh jari-jari, jari-jari dan busur. Ini namanya juring minor. Jadi juring minor itu kurang dari 180 derajat. Kalau yang lebih dari 180 derajat itu namanya juring mayor. Nah, ini juga juring namanya ya. Selanjutnya ini apotema. Jadi apotema. Nah, ini namanya apotema. Garis yang ditarik dari pusat lingkaran ke tali busur dan tegak lurus ya, namanya apotema. Selanjutnya, nah ini namanya tembereng, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Tembereng, ini namanya tembereng minor. Kalau lebih dari setengah lingkaran itu namanya tembereng mayor. Kemudian, satu lagi ada yang namanya sudut pusat. Jadi sudut pusat itu adalah sudut yang berada di pusatnya lingkaran. Pusatnya lingkaran di mana? Yang di O di sini. Ya, jadi AOB itu sudut pusat, JPG itu juga sudut pusat, KQJ juga sudut pusat. Nah ini sudut pusatnya 180 derajat ini kalau sudut lurus ya. Selanjutnya sudut pusat, sudut keliling, dan segi empat tali busur. Perhatikan gambar berikut. Jadi Bu punya sebuah lingkaran. Nah lingkaran ini ada yang namanya jari-jari. Jari-jari, jari-jari. Ya, dia itu membentuk sudut. Nah, membentuk sudut ini namanya sudut pusat karena berada di pusatnya lingkaran. Sedangkan, nah ini ada tali busur. Berujung di ini dan berujung di sini. Sama-sama menghadap busur. Misalkan ya, Ibu namain ini kan. Ini Ibu namain si A. Ini namanya si B. Ini si C. Dan ini si U. Jadi, sudut A OB itu merupakan sudut pusat. Ya. Selanjutnya, ini sudut AOB, ini berarti ya sudut pusat. Kemudian sudut ACB itu namanya sudut keliling. Sudut keliling yang sama-sama menghadap busur AB. Nah, sama-sama menghadap busur AB ya. Jadi si ACB menghadap busur AB yang ini ya. Menghadap busur AB, kemudian si AOB juga menghadap busur AB. Hubungannya gimana? Hubungannya sudut pusat
yang menghadap busur yang sama, sudut pusat yang menghadap busur sama itu akan sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Ya, artinya kalau misalkan sudut keliling yang ditanya, sudut kelilingnya itu akan sama dengan setengahnya dari sudut pusatnya. Sudut pusatnya ya. Berarti seandainya ini ya, ini besarnya 40 derajat. Itu kan sudut pusat. Berarti sudut kelilingnya ini berapa? Ya ini berarti 40 dibagi 2. 40 bagi 2 berapa? Jadi 20 seperti itu. Kalau seandainya di sini 60, sudut AOB-nya. AOB 60, dia menghadap busur AB. Si ACB juga kan menghadap busur AB. Kalau di sini 60, AOB-nya berarti yang ini tinggal bagi 2 aja, berarti 30. Kayak gitu. Bagaimana kalau si ACB-nya ini 25? Kalau si ACB 25, berarti si AOB itu 25 kali 2. 25 kali 2 berapa? Iya, 50. Seperti itu. Tinggal gitu aja. Jadi sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran ini. Selanjutnya segi 4 tali busur. Perhatikan gambar berikut. Jadi sama, ini namanya lingkarannya. Kemudian yang ini garis merahnya ini namanya tali busur. Tali busur. Yang ini juga tali busur dan tali busur. Nah, terus misalkan ini Bu namain si A, ini si B titiknya, ini titik C, ini titik D. Ya, hubungannya ini bagaimana segi 4 tali busur ini? Hubungannya karena ini merupakan segi 4 tali busur. Kalau tali busur berarti sudutnya itu berada di sisinya lingkaran. Hubungannya sudut yang berhadapan, sudut yang ini ya, ABC berhadapan dengan ADC. Itu kalau dijumlah besarnya 180 derajat. Begitu pula dengan sudut si DAB dengan si DCB yang ini. Kalau dijumlah yang ini dengan yang sini, besarnya itu pasti juga 180. Jadi dapat disimpulkan sudut A, B, C ditambah sudut A, D, C, ini karena berhadapan ya, itu pasti jumlahnya 180 derajat. Begitu pula dengan sudut D, A, B ditambah sudut D, C, B itu pasti besarnya juga 180 derajat. Sebagai contoh misalkan ya, ini besarnya 55 derajat. Berarti si temennya ini, karena ini kan berhadapan ya, berarti temennya ini 180 dikurangi 55. 180 kurang 55 berapa? 125 derajat. Seperti itu. Begitu pula yang ini, misalkan seandainya ini besarnya 100 derajat. Berarti temannya, karena berhadapan ya, sudut yang berhadapan itu berjumlahnya 180, itu berlaku untuk segi 4 tali busur. Berarti karena ini 100, berarti yang ini 150 kurang 100, itu ya 80. Seperti itu, jadi ini kesimpulannya ya. Seperti itu. Selanjutnya contoh soal. Jadi Bu punya soal seperti ini. Perhatikan gambar di samping. Yang ini, M yang sini, besar sudut. Jadi diketahui besar sudut MAN itu 120. M ke A ke N. Ini yang ini 120 derajat. Tentukan besar sudut MON yang ditanya ini. Ya, sudut ini berapa? MON. Berapa? Nah, bagaimana caranya mencari yang ini? Apakah bisa karena A sama O ini berhadapan di jumlah 180? Tidak bisa. Kenapa? Karena NU ini merupakan jari-jari, bukan tali busur. Ya, jadi kita garis lurus ya. Garis lurus. Ini juga garis lurus. Seperti itu garisnya. Jadi karena di sini 120, berarti yang sini kalau dijumlah ya, ini misalkan Bu namain si F ya. Jadi NFM itu 120, 180 dikurangi 120. Hasilnya itu 60 derajat. Yang ini kan sudut keliling dari sudut pusat NOM. Ini sudut kelilingnya, sudut pusatnya si NOM. Jadi besar sudut pusat itu dapat dicari dari 2 kali sudut kelilingnya. Berarti 2 kali dari 60 hasilnya ya 120. Jadi besar sudut NOM itu besarnya adalah 120 derajat seperti itu. Ya, jadi
ini tali busur MF sama MF itu kita pakai di sini. Selanjutnya, menentukan panjang busur dan luas juring. Jadi, bukunya perhatikan gambar berikut. Ada sudut pusat AOB. Yang ini, A ke O ke B. Sudut pusat AOB. Kemudian, di sebelahnya ini, busur AOB. Yang garis merah ini ya, namanya busur AOB. Kalau busur AOB, itu pasti berhubungan dengan ini, kelilingnya lingkaran. Ya, kelilingnya lingkaran. Jadi kalau yang ditanya panjang busur AOB itu akan sama dengan sepersekian dari si kelilingnya lingkaran. Ya ini kan busur AOB. Sepersekiannya itu gimana caranya nyari sepersekiannya? Jadi dari sudut pusatnya ini ada sudut pusatnya si alfa. Kalau satu lingkaran berapa derajat sih? 360. Jadi kalau untuk nyari panjang busur berarti si alfa ini besar sudut pusatnya dibagi atau per 360 dikali sama si kelilingnya lingkaran. Nah, kayak begini dia. Panjang busur sama dengan sudut pusat per 360. Kenapa per 360? Karena satu lingkaran itu besarnya 360 dikali sama keliling lingkaran. Keliling lingkaran gimana rumusnya? Pi kali D. D itu panjang busur itu sama dengan sudut A per 360 kali Pi kali D. Kemudian selanjutnya ada yang perhatikan gambar berikut. Ini sama sudut pusat ya, AOB, si alfa. Nah, yang di arsir merah ini namanya juring. Juringnya lingkaran. Jadi kalau juring itu pasti berhubungan dengan si luasnya satu lingkaran ini. Jadi kalau juring ini adalah sepersekian dari luasnya lingkaran. Bagaimana sih caranya nyari luas juring ini? Ya sama. Alfa per 360 dikali sama luas lingkaran. Karena juring itu berhubungan dengan luas lingkaran. Berarti luas juring dapat dicari dari sudut besar sudut pusat per 360 kali luas lingkaran. Luas lingkaran gimana rumusnya? Pi kali R kali R atau Pi R kuadrat. Jadi luas juring sudut pusat per 360 kali Pi kali R itu jari-jari kali jari-jari. Ya. Selanjutnya contoh. Jadi luas juring lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 30 derajat adalah berapa? Jadi ini langsungnya, ini yang ditanya dari, jadi kita langsung jawab ya. Luas juring itu sama dengan sudut pusat per 360 kali Pi kali R kuadrat atau kali R kali R ya. Jadi sudut pusatnya itu besarnya adalah 30 derajat per 360 derajat dikali Pi yang kita pakai, di sini udah ada ketentuannya. Jadi Pi yang dipakai 22/7 dikali jari-jarinya 21 kali 21. Kalau ada yang bisa disederhanain, sederhanain aja. Berarti si 0 itu kita bagi dengan 0. Kemudian 7 bagi 7 dapat 1, 21 bagi 7 dapat 3. Selanjutnya dapat 3 ya. Kemudian 36 sama 3. Bagi 3 dapat 1, dapat 12. Kemudian 12 dengan 3. Yang ini dapat 4, yang ini dapat 1. Sama-sama dibagi 3. Kemudian 4-nya dengan 22. 4 bagi 2 itu hasilnya 2. 22 bagi 2 hasilnya 11. Ada lagi? Tidak ada ya. Berarti ini 1 kali 11 kali 21. Berarti 11 kali 21 itu hasilnya 231 bagi 2 dengan 115,5 ya, satuannya cm persegi karena ini cm-nya, ini cm ya, ini cm kali cm-nya pangkat 2, jadi 115,5 seperti itu. Kemudian selanjutnya contoh 2. Jadi lengkapilah tabel berikut. Ini tabel yang diminta ya, yang diketahui sudut pusatnya 90, jari-jari 7, Pi-nya 22/7, panjang busurnya berapa? Kemudian soal yang kedua itu sudut pusatnya 120, Pi-nya 22/7, panjang busur ternyata udah diketahui 88. Jadi jari-jarinya berapa? Jadi untuk yang pertama ya, itu yang ditanya adalah panjang busur. Panjang busur dapat dicari dari panjang busur itu sama dengan sudut pusat per 360 dikali Pi dikali diameter. Karena ini yang diketahui jari-jari, berarti diameternya itu jari-jari kali 2. Seperti itu
ya. Berarti sudut A-nya itu, sudut pusat itu 90 per 360 kali Pi-nya yang dipakai 22 per 7, jari-jarinya itu 7 kali 5 dengan 0. Biar enak dulu ya, artinya 0 dengan 0 itu sama-sama dibagi 10. Selanjutnya 36 dengan 9 sama-sama bagi 9. Dapat 1, dapat 4. Kemudian 7 dengan 7 dapat 1, dapat 1. Kemudian 4 dengan 2 dapat 1, dapat 2. Sama-sama bagi 2 ya. Kemudian 2 dengan 2 bagi 2 dapat 1 dan 11. Jadi yang masih adalah 1, 11, 1, 1, 1. Berarti artinya 11. Jadi jawabannya 11. Itu berarti panjang busurnya adalah 11. Oh iya, yang ini kan 1 cm ya. Berarti ini 11 cm. Ya, terjawab. Jadi 11 cm. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 itu yang diketahui, yang ditanya adalah sejari-jari. Jadi kita pakai persamaan dia ya. Kita nomor 2 ya. Jadi panjang busur, rumus panjang busur itu sama dengan sudut pusat per, atau Bu pakai alfa ya, sudut alfa per 360 kali Pi. Karena ini pakai jari-jari, berarti kita pakai 2R aja ya. 2 kali. Berarti masukin panjang busur yang udah diketahui berapa? Yang ini ya, 88. 88 itu sama dengan sudut pusatnya 120 per 360 dikali Pi yang dipakai adalah 22 per 7 kali 2 kali 4. Nah, yang ini sekarang kita cari. Sederhanakan yang bisa disederhanakan. Yang ini 0 sama 0 dicoret. 12 sama 36 sama-sama bagi 12 ya. Jadi ini dapat 1, dapat 3. Kemudian yang mana lagi? 7 enggak ada. Enggak ada lagi ya. Berarti sekarang kita balik. Berarti yang ini jadi 88 itu sama dengan 22 kali 2 per 3 kali 7 kali X. Kemudian kita balik. Jadi 88 kali 3 kali 7 ini kan di bawah. Lewat sama dengan, berarti dia itu letaknya di atas. 3 kali 7 per 22 kali 2 sama dengan X. Maka akan menjadi, kita coret-coret 8 dengan 22, sama-sama bagi 22. Dapat 4, dapat 1. Kemudian 2 dengan 4, dapat 2, dapat 1. Jadi si R, lihat sini ya, si R sama dengan 2 kali 3, 6, 6 kali 7, 42. Oke. Jadi R yang didapat adalah 42. Ya, selanjutnya mengenal garis singgung. Jadi ada yang namanya garis singgung lingkaran. Kalau garis singgung itu menyinggung di satu titik. Ya, jadi seperti ini. Ada suatu garis menyinggung di satu titik, yaitu titik A, itu namanya garis singgung. Memotong di satu titik. Kalau garisnya seperti ini ada sebuah lingkaran. Ya, ada sebuah lingkaran. Dia itu tidak menyinggung, tapi memotong namanya ini. Ya, karena ada dua titik yang dilalui. Jadi garis singgung itu adalah menyinggung. Kalau menyinggung itu berarti di satu titik saja ya, disinggung sedikit. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi gambarnya seperti ini. Ada sebuah lingkaran. Ada garis merah ini ya. Ini namanya garis merah ini namanya garis singgung. Garis singgung. Si OA itu adalah jarak antara garis singgung ke pusatnya lingkaran. Nah, si OA ini sama besar dengan jari-jari. Sedangkan OAB itu kan membentuk suatu sudut ya. Sudut yang dibentuk oleh garis singgung dengan pusat lingkaran itu pasti membentuk suatu sudut siku-siku. Ya, jadi seperti ini. A adalah titik singgung garis BA terhadap lingkaran U. Jadi A, titik singgungnya, jarak antara titik pusat dengan garis singgung adalah sepanjang jari-jari. Jadi titik pusat ke garis singgung, jadi titik pusat ke garis singgung itu pasti sebesar jari-jari. Kemudian sudut yang terbentuk antara jari-jari adalah sudut siku-siku. Antara jari-jari lingkaran dengan garis singgung adalah sudut siku-siku. Seperti itu. Kemudian garis singgung persekutuan luar. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Si P ini namanya pusat lingkaran P. Si Q pusat lingkaran Q. Si F ini titik singgung antara garis titik singgungnya lingkaran P. Si H ini titik singgung dengan lingkaran Q. Jadi FH itu namanya garis singgung persekutuan luar lingkaran.
Nah, kalau garis singgung persekutuan dalam lingkaran, garisnya itu ke dalam dia, yang ini. F ke I, itu kan ke dalam lingkaran, namanya garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Sama, si P ini adalah pusat lingkaran, si Q ini adalah pusat lingkaran Q. Si F ini titik singgung lingkaran P, si I titik singgung lingkaran Q. Jadi seperti ini namanya garis singgung persekutuan dalam. Kemudian menentukan garis singgung persekutuan luar. Jadi seperti ini. Kalau yang ditanya berapa sih besarnya FH ini? Ya, jadi si FH ini dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Jadi P ke F itu kan ada yang panjangnya itu adalah dari garis satu. P ini adalah pusat. Jarak pusat P ke Q artinya jarak titik pusat lingkaran P ke lingkaran Q itu adalah PQ, jarak pusatnya. Kemudian titik singgung si lingkaran P itu ada di F. Titik singgung lingkaran Q itu ada di F. Ya, di mana si PF, P ke F itu besarnya dari jari 1. Si QH itu besarnya dari jari 2. Yang ditanya adalah FH. FH ini adalah panjang garis singgung persekutuan luarnya. Dapat kita cari dengan seperti ini. Nah, yang sini. Artinya kita buatkan garis bantu ini, si QS. QS ini adalah garis bantu, di mana panjang QS itu sama dengan FH, yaitu sejajar. Ya, sejajar dia FH. Berarti di sini, ya, PQ itu merupakan jarak pusat. SQ otomatis sama dengan FH ya. Jadi yang kita cari adalah yang di sini. Nah, ini berapa sih panjangnya? Ini dapat kita cari dari si R1, R yang besar ya, dikurangi sama R kecil. Siku di sini ya, siku di sini. Berarti untuk nyari SP kita apa dikurang? Iya, jadi dia itu dikurang. Jadi sisi miringnya si PQ kuadrat dikurangi R1 dalam kurung ya, R1 kurang R2. Ya, jadi SP dapat kita cari dari PQ kuadrat dikurangi R1 kurang R2. Seperti ini. Karena ini bentuk segitiga siku. Kemudian menentukan, contoh dulu ya. Jadi diketahui dua buah lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 15, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 8. Jika panjang pusat kedua lingkaran tersebut adalah 25, maka panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut adalah. Jadi pembahasan seperti ini ya. Kita isi dulu yang bisa kita isi ya. Jadi lingkaran satunya itu sama dengan yang besarannya itu 15. Kemudian jari-jari lingkaran 2 itu sama dengan 8. Kemudian PQ itu jarak pusat ya, huruf P ke Q itu jarak pusat. Jarak pusat lingkaran itu adalah 25. Dia itu merupakan sisi miringnya. Kemudian kita tarikkan garis. Nah, namain si S ya, yang ini S. Si S. Berarti kita carikan dulu R-nya ini ya. Berarti SI dapat kita cari. SI sama dengan akar dari PQ kuadrat. PQ ini merupakan sisi miring ya. PQ kuadrat dikurangi dalam kurung R1-nya itu R1 kurang R2 kuadrat. Berarti akar dari PQ-nya itu 25 kuadrat dikurangi R1-nya itu adalah 15 dikurangi 8 kuadrat. Berarti sama dengan 25 kuadrat itu 625 dikurangi 15 dikurangi 8 itu 7 kali 7 49. Berarti 625 kurang 49 hasilnya 576. 576 itu akar dari 24. Satuannya cm ya. Karena ini semua cm seperti itu. Jadi panjang garis singgung karena si SQ itu panjangnya 24, berarti garis singgungnya ini panjangnya 24, kan sama dan sejajar. Oke, selanjutnya garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Seperti ini. Ya, jadi yang namanya dalam berarti masuk dia ke dalam ya, si FQ. P ke Q jarak pusat. Nah, jadilah seperti ini. Jadi garisnya itu kita panjangkan untuk mencari. Tetap sama ya, pasti siku-siku di sini dia. Kita panjangkan si FZ ini sebesar jari-jari IQ. Dipanjangkan, ditarik garis straight, kemudian tarik lagi dari S ke Q. Membentuklah segitiga BZQ. BZQ ya.
Jadi panjang ZI itu akan sama dengan panjang FI dia. Sama dengan panjang FI. Jadi karena siku-siku di sini ZI dapat kita cari dari yang ini. Nyari PZ ini kan ditambah ya R1 tambah R2. Berarti ZI sama dengan PQ kuadrat ditambah tetap dikurang ya. PQ kuadrat dikurangi dalam kurung R1 tambah R2. Ini jadinya seperti ini. Ya, kayak ini. PQ kuadrat sama ZQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi R1 tambah R2. Kalau dia luar berarti garis-garis ini hitam. Kalau dia lingkaran garis singgung persekutuan luar berarti jari-jarinya dikurang. Kalau dia garis singgung persekutuan dalam jari-jarinya ditambah. Seperti itu. Contoh soal, diketahui jarak antara pusat lingkaran A dan B adalah 15. Lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut 5 dan 4. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Seperti itu. Jadi seperti ini dia. Buatkan gambar dulu, kita isi yang bisa kita isi. Jadi diketahui adalah si jari-jari. Nah, tarik garis dulu ya. Kita dari jari PF itu jari-jari panjang jari-jarinya 5. Ini 5. Yang sini 4. Jarak pusatnya itu adalah 15. Yang ditanya FI. Oke, kita pakai garis bantu, tarik garis sepanjang IKI ya. IKI, tarik garis di sini. Kemudian tarik lagi garis. Nah, ini sepanjang FI. Jadi dapatlah, misalkan Bu namain ya A. Sudah. Nah ya, jadi dapatlah kita segitiga PAQ, siku-siku di sini. Yang ditanya adalah AQ. AQ ini sama panjang dengan FI. Garis singgung persekutuan dalamnya ya. Berarti PH, PA ya. PA dapat kita cari dari 5 ini ditambah sama ini. 4 ini kan sama panjangnya. Berarti 5 tambah 4. Jadi ini panjangnya 9 cm. Berarti AQ itu akan sama dengan akar dari PQ dikurang dalam kurung R1 tambah R2 kuadrat. Ini pakai kuadrat ya. Berarti sama dengan si PQ itu sama dengan 15 kuadrat dikurangi R1-nya itu adalah 5 ditambah R2-nya adalah 4 kuadrat. Berarti akan menjadi akar dari 15 kuadrat itu 225 dikurangi 4 tambah 5 itu 9. 9 kali 9 81. 225 dikurang 81 itu hasilnya, kemudian 22 dikurangi 8 itu hasilnya 4 ya, 144. Berarti sama dengan akar. Berarti akar dari 144 berapa? 2. Jadi panjang garis sininya adalah 12. Panjang garis ini cm. Oke. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar. Ya.